A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah menyelesaikan pembahasan metodologi yang ditempuh oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga sudah disampaikan. Dan sudah disampaikan juga bagaimana maksud daripada berpikir, bagaimana cara menghasilkan suatu kesimpulan melalui pikiran. Sekarang kita melanjutkan. Fa in qulta inni la astaribu fi luzumi sihhatid da'wa min hadaini aslaini idza aqara al-khasmu bihima ala hadzal wajhi. Walakin min aina yajibu ala al-khasmi al-iqraru bihima wa min aina tuqtanasu hadhihi al-usul al-musallamatu al-wajibatu taslim. Maka jika engkau berkata, ini Imam Ghazali mengasumsikan kritikan terhadap apa yang sudah disampaikan. Ini bahwa sungguh saya tidak ragu dalam lazim, otomatis sah ini dakwaan daripada dakwaan ini daripada dua mukaddimah. Apabila diakui oleh lawan dengan dua mukaddimah di atas ini cara. Jadi natijah al-alam mutaghayyir kullu mutaghayyir hadis, kalau dia menerima dengan dua mukaddimah ini secara otomatis, secara lazim dia harus menerima natijah. Jadi kalau dia mengakui mukaddimah, dia lazim wajib mengakui, otomatis mengakui natijah. Walakin, namun dari mana wajib terhadap lawan oleh mengakui dengan dua mukaddimah? Jadi pertanyaannya, kenapa dia harus mengakui dengan mukaddimah? Oke lah, natijah bisa kita pahami kenapa kalau orang menerima mukaddimah dia lazim menerima natijah. Kenapa kalau orang harus menerima mukaddimah? Oke kan? Wa min aina tuqtanas, dan dari mana diperas ini asal yang musallamah, yang diterima, yang musallamah, yang musallam, dan yang wajib diterima. Karena mukaddimah itu kalau diterima maka natijah juga diterima. Kenapa mukaddimah wajib diterima? Dan mukaddimah itu diambil, diperas dari apa? Apa landasan-landasan yang membuat siapa saja yang mendengar dan meneliti dia akan menerimanya? Apa saja usul-usul ataupun prinsip-prinsip yang harus ada pada mukaddimah, yang mana pihak lawan mengakui mukaddimah tersebut, dan jika dia mengakui, dia akan mengakui dengan natijah. Fa'lam anna laha madarika syatah, dan sebagaimana yang disampaikan oleh Ghazali yang lain, bahwa usul daripada mukaddimah itu adalah kembali daruri ataupun nabari yang kembali kepada daruri. Tangga berpikir adalah pengetahuan yang aksiomatik yang dimiliki oleh semua manusia. Semua manusia memiliki tangga untuk meraih pikiran yang semakin mendalam. Tangganya adalah daruriyat. Daruriyat adalah asal dari semua ilmu. Semua ilmu yang sudah berkembang sekarang itu pada titik dasarnya, titik nolnya adalah berangkat daripada pengetahuan-pengetahuan yang daruriyat. Jadi mukaddimah itu tersusun dari daruriyat, kemudian hasil terhadap nabari menghasilkan nabari, kemudian nabari itu menghasilkan nabari yang lain. Yang semua itu harus kembali kepada yang daruri. Fa'lam anna laha madarika syatta, walakin alladhi nasta'miluhu fi hadzal kitab najtahidu alla ya'du sittata madarika. Maka ketahui olehmu bahwa sungguh bagi asal prinsip-prinsip, usul-usul daripada mukaddimah itu ada beberapa sumber. Namun sesuatu yang akan saya pakai, akannya sesuatu dalam kitab ini, itu kami berusaha itu bahwa tidak melewati 6 sumber. Jadi sumber keilmuan yang bisa menghasilkan ilmu, sebab-sebab yang bisa menghasilkan ilmu itu banyak. Namun yang saya sebutkan dan yang akan saya pakai dalam kitab ini, saya usahakan tidak keluar daripada 6 madarik. Yang diantaranya Imam Ghazali tidak menyebutkan mujarrabat dan hadasiyat sebagaimana umumnya disebutkan dalam kitab mantik. Mujarrabat, al-hadasiyat itu tidak disebutkan. Jadi
apa saja sih yang bisa menghasilkan pengetahuan tanpa perlu berpikir? Yani daruri. Ada juga nadari yang hasil dari daruri. Al-awwalu al-hissiyatu a'ni al-mudraku bil musyahadati dhahirati awil batinati. Yang pertama adalah panca indera, artinya pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan dengan panca indera yang zahir ataupun panca indera yang batin. Metode yang pertama untuk menghasilkan ilmu adalah melalui panca indera. Pengetahuan yang dilahirkan dengan panca indera itu wajib diakui. Putih adalah warna, ini adalah warna hitam, ini nggak bisa diingkari karena orang bisa menyaksikannya. Lazim dia harus menerima. Panca indera itu ada yang zahir seperti panca indera yang 5 ya. Ada juga yang batin, apa yang dirasakan dalam hati. Jadi orang lagi galau, kemudian kita tanyakan, kamu lagi galau? Iya, saya nggak percaya kamu lagi galau. Itu kita nggak bisa mengingkari karena itu daruri bagi dia. Daruri bagi dia. Misaluhu anna idza qulna mathalan kullu hadisin falahu sabab wa fil alami hawadisu fala budda laha min sabab fa qauluna fil alami hawadisu aslun wahid yajibu 'alal khasmi al-iqraru bihi fa innahu yudraku bil musyahadati adh-dhahirati hudutsu ashkhasil hayawanati wan nabati wal ghuyumi wal amtari wa minal a'radi al-aswatu wal alwanu. Contoh daripada pengetahuan yang didapatkan dengan panca indera itu bahwa sungguh kita apabila kita katakan misalnya kita menyampaikan satu pikiran misalnya ataupun satu argumen, semua yang hadis, semua yang ada permulaan, maka bagi yang ada permulaan itu ada sebabnya. Dan di alam ini ada perkara-perkara yang ada permulaan, maka mesti daripada permulaan-permulaan ataupun yang hawadis itu daripada sebab. Jadi ada dua kaidah. Kaidah yang pertama apa? Kullu hadis, mukadimah yang pertama, kullu hadis falahu sebab. Semua yang maujud, semua yang ada, kemudian keberadaan dia itu ada permulaan, maka itu ada sebab yang membuat dia itu ada. Dan di alam semesta ini ada perkara yang maujud, perkara yang ada, yang dia itu ada permulaan. Mukadimah yang kedua, fokus ke mukadimah yang kedua. Di alam semesta ini ada perkara-perkara yang maujudnya itu ada permulaan. Ini bisa disaksikan, mukadimah yang kedua itu bisa diraih dengan musyahadah. Manusia ada permulaan, binatang ada permulaan, malam ada permulaan, siang ada permulaan. Itu yang bagian jauhar. Kemudian warna, suara ada permulaan, dari tidak ada kemudian ada. Perkembangan manusia dari tidak ada, dari kecil kemudian berkembang. Itu menunjuki semua hawadis. Jadi di alam semesta ini terpenuhi dengan hawadis ataupun ada yang mewujud yang hawadis. Itu perkara yang daruri. Manusia tidak bisa mengingkarinya karena apa? Karena pengetahuan tersebut diraih dengan musyahadah. Faqauluna fil alam hawadis, yaitu Allah satu mukaddimah yang wajib terhadap lawan oleh mengakui dengannya. Jadi kalau dia saat kita mengatakan alam semesta ini, dalam alam semesta ini ada yang hawadis, dia tidak bisa menolaknya. Kenapa? Karena itu adalah suatu yang daruri. Kenapa? Fa'innahu, maka bahwa sungguh alam ini ada hawadis itu dapat diketahui dengan musyahadah yang zahir. Apa yang diketahui? Akan hudusnya afrad daripada binatang, baik manusia ataupun binatang pada umumnya, tumbuhan, wal ghuyum, mendung, kemudian wal amtar, hujan. Mendung kan diawali dari tidak ada, hujan juga diawali dari tidak ada, kemudian ada. Dan itu contoh daripada jauhar, contoh daripada arat, wa minal a'rad, dan bagian daripada arat suara dan warna. Yang ini adalah bagian daripada awalam, bagian daripada alam semesta yang dia itu ada permulaan. Wa in tukhayyila annaha muntaqilatun fal intikalu hadisun wa nahnu la nadda'i illa hadisan ma. Mungkin iskalnya begini. Jadi saat siang, saat keluar matahari, saat siang ada, itu malamnya bukan nggak ada, tapi tersimpan. Dia tertutupi dengan adanya siang, adanya hari. Kata lain, nggak ada yang baru di alam semesta ini. Cuman kenapa ada muncul yang lain? Karena dia tersimpan, ataupun dia berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kita manusia ini sudah ada, cuma berada di mani ataupun di cairan orang tua, dan di cairan orang tuanya ada di cairan orang tuanya. Hakata. Misalnya wa in tukhayyila, maka jika dikhayalkan, dianggapkan bahwa sungguh
tumbuhan, manusia, hujan dan yang lainnya itu muntakil, berpindah. Jadi saat gerak, tetapnya di mana? Saat suatu benda gerak, tetapnya di mana? Tetapnya dia sudah berpindah ke tempat yang lain. Andai dikhayalkan begitu, walaupun itu salah. Andai dikhayalkan bahwa sungguh alam itu berpindah, maka berpindah itu hadis. Oke lah kita katakan, oke lah kita terima bahwa ada perpindahan, sifat-sifat itu berpindah. Nah, berpindah itu hawadis enggak? Hawadis kan dia dari berada di suatu tempat kemudian berada di tempat yang lain. Keberadaan dia di tempat yang lain kan berawali dari di sini. Maka waktu dia di sini, status dia di sana tidak ada. Kemudian baru ada. Kan? Maka intikal wa nahnu lan nadai, kami tidak mengklaim kecuali ada hadis. Jadi yang kita asumsikan, yang kita klaim bahwa di alam semesta ini semua hadis. Apapun bentuk hadisnya, intikal hadis juga. Nah, karena salah satu syubhat daripada orang yang mengingkari alam semesta ini hadis, bahwa a'rad sifat alam semesta ini bisa berpindah-pindah. Walam nu'ayyin anna dhalikal hadisa jauharun aw aradun aw intikalun aw ghairuhu. Dan kami tidak menentukan bahwa sungguh yang hadis itu apakah itu jauhar ataupun arad ataupun intikal ataupun selainnya. Jadi fokusnya adalah ada hawadis, ada permulaan. Apakah permulaan itu jauhar ataupun sifat ataupun perpindahannya itu ataupun selainnya, kita tidak menentukan apa yang hadis. Pokoknya alam ini hadis. Wa kadzalika ya'lamu bil musyahadatil batinati hudusul alami wal afrahi wal ghumumi fi qalbihi wa badanihi fala yumkinuhu inkaruhu. Dan begitu juga dapat diketahui dengan panca indera yang batin, yang di dalam, oleh adanya rasa sakit, rasa gembira, wal gumum, gundah dalam hatinya dan dalam badannya. Maka tidak mungkin akan orang itu oleh mengingkarinya pengetahuan tersebut. Disebutkan yang lalu bahwa pengetahuan yang pertama yang didapatkan dengan panca indera yang bahir dan sudah disebutkan, dan panca indera yang batin seperti rasa senang, rasa bahagia, rasa gundah yang dirasakan dalam hatinya dan dalam tubuhnya. Ini nggak bisa diingkari. Beda yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama itu kita bisa memberi hujjah kepada orang lain. Adapun yang kedua kita nggak bisa memberi hujjah kepada orang yang lain. Kita merasakan satu rasa sakit. Bagaimana kita bisa memberitahu kepada orang? Dia hanya sekedar mempercayai apa yang kita sebutkan. Tapi dia merasakan dengan ini, dia tidak dapat tahu kecuali dia merasakan yang sama. Manisnya madu, kita merasakan manisnya madu, dan daruri bagi kita. Kita nggak bisa mengingkari bahwa madu itu manis saat kita merasakan madu. Tapi orang lain bisa mengingkarinya. Kenapa? Karena dia tidak merasakan. Adapun pengetahuan yang didapatkan dengan panca indera yang zahir, itu kita bisa memberi hujjah. Peci ini hitam, kita bisa mengatakan kepada orang, peci ini hitam, dan bisa kita buktikan pada orang lain dengan cara kita tampilkan, kita nampakkan peci ini di depan orang lain. Sedangkan ini yang batinah tidak bisa. Ats-tsani al-aqlul mahd. Fa inna idza qulna al-alamu imma hadisun wa imma kadimun wa laysa wara'al qismaini qismun thalithun wajibal i'tirafu bihi ala kulli aqilin. Yang kedua adalah informasi akal yang aksiomatik. Al-aqlu mahad ini akal semata-mata. Kalau dalam ilmu mantik biasanya diungkapkan dengan al-awwaliyat, pengetahuan dasar. Makna awwaliyat itu pengetahuan yang tidak butuh kepada yang lain. Panca indera kita butuh kepada alat, ya kan? Kita bisa menyimpulkan suatu kesimpulan yang didapatkan dengan panca indera karena ada panca indera. Andai tidak ada panca indera, kita tidak bisa menyimpulkan itu. Ini al-aqlu, dia tidak butuh bantuan yang lain. Darurinya dia itu dengan semata-mata berpikir langsung dapat. Dengan dia aktif pikirannya, dia langsung dapat. Satu lebih kecil daripada dua, dua lebih besar daripada satu. Itu al-aqlul mahad, semata-mata akal tanpa ada bantuan yang lain. Fa inna, maka bahwa sungguh kami apabila kami katakan alam semesta ini adakala opsinya hadis, adakala dia itu kadim, adakala dia ada permulaan, adakala dia tidak ada permulaan. Dan tidaklah di sebalik dua pembahagian ini oleh pembahagian yang lain. Niscaya wajiblah mengakui dengan mukaddimah tadi terhadap setiap orang yang berakal. Kita mengatakan alam semesta ini ada dua opsinya. Ada permulaan, tidak ada permulaan. Ada nggak opsi secara akal yang ketiga? Tidak ada. Maka saat kita mengatakan alam ini ada kala kadim, ada kala hadis, dia wajib mengakui ini. Kenapa? Keputusan akal begitu. Keputusan
keputusan akal. Begitu juga bilangan itu ada kala genap, ada kala ganjil. Ada kala genap, ada kala ganjil. Ada nggak opsi yang lain selain genap dan ganjil? Tidak ada. Maka saat kita mengatakan bilangan ada kala genap, ada kala ganjil, dia wajib menerima. Kenapa dia wajib menerima? Karena keputusan akal. Al-aqlu mahad, aksiomatik daripada kesimpulan akal. Mithaluhu anna naqulu kullu ma la yasbiqul hadisa fahuwa hadisun wal alamu la yasbiqul hadisa fahuwa hadisun. Contoh daripada akal mahad itu bahwa sungguh kita katakan semua perkara yang tidak mendahului hadis maka dia itu adalah hadis. Semua perkara yang tidak mendahului hadis maka dia hadis. Alam ini tidak mendahului hadis maka alam ini adalah hadis. Ada dua mukadimah. Mukadimah sugranya adalah semua yang tidak mendahului hadis. Dalam arti wujudnya dia itu tidak lebih awal daripada yang namanya baharu. Maka ada kala dia berbarengan dengan yang baharu, ada kala dia setelah Kalau dia berbarengan dengan baharu, maka dia baharu juga enggak? Baharu juga. Dia setelah yang baharu juga. Semua perkara yang wujud dia itu bukan sebelum baharu, maka dia juga baharu. Ini kaidah pertama. Kaidah yang kedua, mukadimah yang kedua, alam semesta ini tidak mendahului yang hadis. Dalam arti wujudnya alam ini tidak lebih awal daripada hawadis. Berarti ada kala dia bersama dengan hawadis, ada kala dia setelahnya. Maka kesimpulannya alam juga hadis. Fa ahadul aslaini qauluna innama la yasbiqul hadisa fa huwa hadisun wa yajibu 'alal khasmi al-iqraru bihi. Maka salah satu daripada dua mukadimah yang sudah disebutkan tadi itu perkataan kita bahwa sungguh suatu perkara yang tidak mendahului hadis maka perkara tersebut hadis juga dan wajib terhadap lawan oleh mengakui dengan mukadimah ini. Karena bahwa sungguh sesuatu yang tidak mendahului hadis, ada kala bahwa sesuatu tersebut berserta hadis ataupun setelah hadis dan tidak mungkin ada pembahagian yang ketiga. Nah, sekarang kita mengatakan sesuatu yang tidak mendahului hadis, maka dia juga hadis. Sesuatu yang wujudnya dia itu tidak terlebih dahulu daripada yang baharu, maka dia juga baharu. Nah, mukadimah ini adalah kesimpulan akal. Kenapa? Kita periksa. Sesuatu yang wujudnya itu tidak lebih awal daripada hawadis. Tidak lebih awal. Dia bukan dahulu, bukan terlebih dahulu wujudnya daripada yang namanya hawadis. Opsinya ada berapa? Bersamaan ataupun setelah. Ada nggak opsi yang ketiga? Bersamaan, setelah. Opsi yang ketiga apa? Sebelum. Sebelum ini bukan. Maka opsinya cuma nggak ada opsi yang ketiga. Maka saat kita menyebutkan sesuatu yang tidak mendahului yang baharu, maka dia juga baharu. Dalam arti dia itu bersamaan ataupun setelahnya. Ini adalah kesimpulan akal yang tidak bisa diingkari. Fa in da'a qisman salisan kana munkaran lima huwa badihiyun fil aqli. Maka jika diklaim seorang ada pembahagian yang ketiga, niscaya adalah orang itu telah mengingkari bagi sesuatu tersebut aksiomatik pada akal. Andai dia mengatakan, oh ada kok pihak yang ketiga, ada opsi yang ketiga, maka dia telah mengingkari aksiomatik akal. Wa in ankara anna ma huwa ma'al hadisi aw ba'dahu fa huwa hadisun fa huwa aidan munkarun lil badihati. Maka jika dia mengingkari orang tersebut bahwa sungguh sesuatu itu berserta hadis ataupun setelahnya hadis, maka perkara tersebut adalah hadis, fahuwa, maka orang tersebut juga telah mengingkari bagi badihi. Jadi ini ada dua pengingkaran. Pengingkaran pertama sudah kita sebutkan. Dia mengingkari begini. Sesuatu yang mewujud, sesuatu yang ada, wujud dia itu bersama, bukan lebih dahulu. Dalam arti bersamaan ataupun setelah. Dia mengatakan ini hadis. Ini yang menyertai dengan dia, wujud dia itu menyertai dengan yang hadis. Oh dia enggak hadis. Wujud dia itu setelah hadis. Oh dia enggak hadis. Ini dia juga mengingkari kesimpulan akal yang aksiomatik. Karena wujud dia itu bersamaan. Seperti kita mengatakan dia ada dua orang, satu sudah keluar, dua-duanya sudah keluar dari rumah. Kita katakan ada orang yang tanya, si Shibran itu kemana? Dia sudah keluar dengan Marsal. Ataupun Zaidun dengan Umar. Zaidun dan Umar sudah keluar. Keluarnya Zaidun itu tidak lebih awal, tidak lebih terdahulu daripada keluarnya si Umar. Tadi apa contoh Zaidun ya? Keluarnya si Zaidun itu
bersamaan dengan Umar ataupun lebih cepat, lebih dahulu si Zaidun ketimbang si Umar. Nah, keluarnya si Umar itu baru enggak? Kan dari tidak ada kemudian ada. Si Zaidun keluarnya apa? Bersamaan, tapi dia enggak baru, kan enggak mungkin. Ataupun dia keluar lebih cepat lagi, lebih baru lagi mestinya. Andai dia mengingkari ini, dia telah mengingkari badihatul akli. As-salisu al-mutawatiru mithaluhu anna naqulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadiqun lianna kulla man jaa bil mu'jizati fahuwa sadiqun wa qad jaa huwa bil mu'jizati fahuwa idzan sadiqun. Yang ketiga, mutawatir. Mutawatir adalah salah satu alternatif yang menghasilkan ilmu yang aksiomatik ataupun daruri yang wajib diterima. Contoh mutawatir, mutawatir dulu, definisi mutawatir adalah satu informasi yang disampaikan oleh satu golongan yang mustahil secara akal mereka berdusta. Berapa bilangannya? Tidak ada bilangan yang terkhusus, tergantung tragedi. Misalnya tragedinya besar, tsunami, ada kejadian tsunami, 5 orang yang menyampaikan, 20 orang menyampaikan, kita nggak percaya. Tapi Anda yang menyampaikan itu satu kecamatan, satu kabupaten, itu daruri. Ada orang yang misalnya ada musibah, ada salah satu dari keluarga kita meninggal, itu nggak perlu satu provinsi menyampaikan baru kita percaya. Dengan 10 orang menyampaikan, kita sudah hasil pengetahuan. Jadi tidak ada bilangan terkhusus. Maka saat ada sebahagian sarjana dari barat mengkritisi konsep mutawatir, bagaimana mutawatir dikatakan menghasilkan ilmu daruri, padahal mutawatir itu ada yang mengatakan 10 orang, 20 orang. Dia menyampaikan pendapat yang lemah untuk menghajar maksud ataupun konsep mutawatir. Padahal para ulama menyampaikan tidak ada konsep yang baku tentang bilangan mutawatir. Kapan saja hasil ilmu daruri berdasarkan informasi yang banyak yang disampaikan oleh orang banyak, maka itu sudah daruri dan itu mutawatir. Dan syarat mutawatir itu yang pertama adalah berangkat daripada yang didapatkan dengan panca indera. Misalnya ada satu kelompok yang banyak menyampaikan alam ini bahar, alam ini kadim. Dan berkelanjutan orang yang menyampaikan itu tidak mutawatir. Kenapa? Karena landasan mutawatirnya adalah akli, suatu yang didapatkan dengan akal. Tapi mahsus, misalnya Ka'bah itu berada di Mekah dan disaksikan oleh banyak orang. Itu berangkat daripada mahsusat. Syarat yang kedua, disaksikan oleh orang banyak. Bukan satu orang yang menyaksikan, kemudian satu orang ini menyampaikan kepada orang yang banyak. Itu bukan mutawatir. Misalnya sekarang ada kejadian nih. Ada kejadian di rumah, kemudian dia rekam, kemudian rekaman itu ataupun dia menyaksikan, kemudian kesaksian dia sampaikan di media sosial sehingga banyak sekali orang tahu. Apakah mutawatir? Enggak, karena yang menyaksikan cuma satu orang. Nah, maka berdasarkan syarat yang kedua ini runtuhlah anggapan bahwa Islam tidak sesuai dengan realita agama Nasrani yang mereka menyampaikan terbunuhnya Nabi Isa itu disaksikan oleh banyak orang, mutawatir. Sedangkan Al-Quran menyampaikan Nabi Isa itu diangkat. Jadi mutawatir adalah daruri, sudah bertentangan dengan Al-Quran. Mana yang kita percaya? Oh enggak, karena yang menyaksikan Nabi Isa itu dibunuh, yakni Nabi Isa dalam arti sosok yang dianggap Nabi Isa saat itu cuma 4 orang. Tidak cukup syarat mutawatir. Kemudian syarat yang ketiga mutawatir, gelombang yang kedua yang menyampaikan informasi juga banyak. Jadi orang yang menyaksikan pertama banyak, kemudian yang kedua juga banyak, kemudian yang ketiga hingga sampai ke orang yang mendengarnya. Misalnya suatu kejadian, tragedi yang bisa disaksikan dengan panca indera disaksikan oleh orang banyak. Kemudian yang melanjutnya ataupun gelombang kedua cuma 5 orang. Bagi pihak yang ketiga yang mendengar informasi ini, bagi dia nggak daruri, bukan lagi mutawatir. Walaupun pada dasarnya mutawatir. Kenapa? Karena hilang syarat daripada mutawatir. Misalnya contoh mutawatir itu bahwa kami katakan bahwa sungguh kita katakan Nabi Muhammad SAW itu benar. Karena semua
orang-orang yang diberikan dengan mukjizat, semua orang yang datang dengan mukjizat maka orang tersebut benar. Waqad jaa, dan padahal telah didatangkan Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat, maka Nabi Muhammad itu adalah benar. Ada kaidah. Kaidah pertama apa? Nabi Muhammad itu benar. Kenapa? Kenapa? Ini dakwaan. Semua yang menghadirkan mukjizat maka dia benar, karena mukjizat itu tanda bahwa Allah membenarkan dia. Saya mengatakan bahwa Allah itu satu. Apa buktinya? Allah membenarkan saya dengan cara memberikan sesuatu yang di luar kebiasaan. Dan Nabi Muhammad telah diberikan ataupun telah menyampaikan, menghadirkan mukjizat. Maka Nabi Muhammad adalah benar. Nah, ini adalah kita mendapatkan informasi Nabi Muhammad itu telah menghadirkan mukjizat mutawatir, karena yang menyaksikannya banyak, antara lain Al-Quran. Tidak ada informasi yang mutawatir yang melebihi daripada informasi tentang mukjizat Nabi terhadap Al-Quran. Al-Quran semua orang bisa menyaksikan, itu adalah mutawatir. Fa in qila la usallimu annahu jaa bil mu'jizati. Nah, maka jika ada yang mengatakan, aku tidak menerima bahwa sungguh Nabi telah mendatangkan dengan mukjizat, maka jawabannya bagaimana? Maka fanaqul, maka kami jawab, Nabi sudah mendatangkan dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat, maka saat itu Nabi telah mendatangkan dengan mukjizat. Saya tidak menerima Nabi itu ada mukjizat. Nabi telah membawakan Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat, dan Nabi telah mendatangkan mukjizat. Nah, dia nggak bisa mengingkari ini karena ini informasi yang mutawatir. Fa in sallama ahadal aslaini wa huwa anal Qur'ana mu'jizatun imma bit-taw'i aw bid-dalili wa arada inkara asli sani wa huwa annahu qad ja'a bil Qur'an wa qala la usallimu anal Qur'an mimma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yumkinuhu dhalika fa inna at-tawatura yuhassilul ilma lana bihi kama hassala lana ilma bi wujudihi wa bi da'wahu an-nubuwah wa bi wujudi Makkah wa wujud Isa wa Musa wa sairil anbiya. Maka jika dia menerima salah satu mukaddimah bahwa yang dia terima itu Al-Quran mukjizat, oke, saya terima Al-Quran itu mukjizat. Adakala dia percaya, yakni dengan taatnya, patuh, ataupun karena ada dalil bagi dia sehingga dia mempercayai Al-Quran. Tapi dia mengingkari mukaddimah yang kedua. Warada, dan dia berencana mengingkari mukaddimah yang kedua. Apa mukaddimah yang kedua? Al-Quran adalah mukjizat. Nabi Muhammad telah mendatangkan dengan Al-Quran, ini yang dia ingkari. Saya terima Al-Quran itu mukjizat, tapi saya tidak menerima Nabi Muhammad telah mendatangkan dengan Al-Quran. Wahwa annahu, dan mukadimah yang kedua yang dia ingkari bahwa sungguh Nabi Muhammad telah mendatangkan dengan Al-Quran. Waqal, dan berkata orang yang mengingkari ini, la usalim, saya tidak menerima bahwa sungguh Al-Quran itu termasuk daripada perkara-perkara yang didatangkan dengannya oleh Nabi Muhammad SAW. La yumkinhu dzalika, tidak mungkin akan orang ini oleh sedemikian. Andai dia mengingkari, saya menerima Al-Quran itu mukjizat, tapi saya tidak menerima Nabi Muhammad telah mendatangkan Al-Quran, dia tidak mungkin mengingkari ini. Kenapa? Karena mutawatir yang mendatangkan Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Fa inna tawatura, kenapa dia tidak bisa mengingkari? Karena bahwa sungguh mutawatir itu telah menghasilkan ilmu bagi kita dengannya Nabi Muhammad mendatangkan Al-Quran. Karena mutawatir telah memberikan ilmu bagi kita bahwa Nabi Muhammad lah yang mendatangkan dengan Al-Quran. Sebagaimana mutawatir menghasilkan bagi kita pengetahuan dengan wujudnya Nabi Muhammad. Sebagaimana mutawatir juga memberikan informasi bahwa Nabi Muhammad itu ada. Kita bagaimana tahu bahwa Nabi yang bernama Muhammad itu ada? Melalui melalui Al-Quran. Al-Quran ini apa bukti bahwa Al-Quran sekarang itu adalah yang dulu? Mutawatir. Dan dengan dakwaannya Nabi Nubuwah, apa bukti bahwa Nabi Muhammad itu mengklaim bahwa dirinya Nabi? Mutawatir. Dan dengan wujud Mekah, wujudnya Isa, Musa, dan nabi-nabi yang lainnya. Jadi bagaimana kita tahu bahwa ada seorang nabi yang bernama Nabi Musa, Nabi Isa, dan para nabi lain? Dengan cara al-mutawatir. Oke. Ar-rabi'u ay yakuna al-aslu musbatan bi qiyasin akhara yastanidu bi darajatin wahidatin aw darajatin katsiratin imma ila al-hissiyati aw al-aqliyati aw al-mutawattirati
fa inna ma huwa far'un lil aslaini yumkinu an yaj'ala aslan fi qiyasin akhara. Metode yang keempat, usul yang keempat yang wajib diterima saat disebutkan dalam mukadimah itu bahwa adalah mukadimah itu telah ditetapkan dengan kias yang lain. Yastanidu yang bersandar mukadimah tersebut dengan satu derajat ataupun dengan beberapa derajat, adakala bersandar ila kepada panca indera, pengetahuan yang didapatkan oleh panca indera ataupun pengetahuan yang didapatkan oleh akal ataupun mutawatir. Sekarang ada salah satu mukadimah itu dia dibuktikan berdasarkan mukadimah yang lain. Yang mana mukadimah yang lain itu ada kala daruri, hisiat, akliyat ataupun mutawatir. Mukadimah ini dia bukan daruri, bukan suatu yang didapatkan dengan panca indera ataupun mutawatir ataupun akliyat, tapi dia telah ditetapkan dengan kias yang kias itu tersusun ada kala daripada salah satu tiga tersebut. Kenapa? Karena bahwa sungguh sesuatu itu adalah furu' bagi asal, itu mungkinlah bahwa dijadikan furu' itu salah satu asal dalam kias yang lain. Natijah, mukaddimah, misalnya Al-Quran itu adalah mukjizat. Nabi telah mendatangkan dengan siapa saja yang mendatangkan Al-Quran adalah benar. Siapa saja yang mendatangkan dengan mukjizat maka dia adalah benar. Nabi Muhammad telah mendatangkan dengan mukjizat maka Nabi Muhammad adalah benar. Nah, surga itu adalah benar karena sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, ini bagaimana kita tahu bahwa surga itu benar? Karena kita sudah menerima informasi. Suatu natijah, suatu konklusi ataupun natijah yang hasil daripada mukaddimah bisa kita jadikan natijah ini salah satu daripada mukaddimah yang lain. Jika ada orang yang tanya apa dalil ini? Karena ada dalil yang sudah ditetapkan. Misaluhu anna ba'da an nafruga min ad-dalil min ad-dalili ala hadasil alam yumkinuna an naj'ala hadasal alam aslan fi nidami qiyasin misla an naqul kullu hadisin falahu sabab wal alam hadisun fa idzan lahu sabab fala yumkinuhum inkaru kaunil alam hadisan ba'da an asbatnahu bid dalil. Contohnya, contoh yang metode yang keempat itu bahwa sungguh kita setelah bahwa kita selesai daripada memberi dalil terhadap hudusnya alam. Kita sudah memberi argumen bahwa alam semesta ini hudus. Yumkinuna, mungkinlah bahwa, mungkin akan kita, oleh bahwa kita jadikan hudusnya alam itu menjadi salah satu mukaddimah dalam susunan kias yang lain. Misalnya itu bahwa kita katakan, semua yang hadis, maka bagi alam semesta ini hadis. Dan alam adalah hadis. Fa'idzan, maka saat itu bagi alam ini ada sebab. Fala yumkinuhum, tidak mungkin akan mereka itu oleh mengingkari keadaannya alam itu hadis setelah bahwa kita menetapkan akan alam itu hadisnya alam dengan dalil. Jadi kita telah memberi argumen alam semesta ini apakah kadim ataupun hadis. Kita hadirkan argumen yang kuat, yang qat'i dan yang sehingga menyimpulkan alam ini hadis. Kesimpulannya alam ini hadis. Kemudian kesimpulan ini kita jadikan salah satu mukaddimah kias yang lain. Apa misalnya? Alam ini hadis. Apa bukti alam ini hadis? Ini sudah sudah diselesaikan pada mukaddimah yang lain. Alam ini hadis. Semua yang namanya hadis itu pasti ada permulaan. Nah, dia menerima nggak mukaddimah yang pertama? Harus menerima. Apa buktinya? Karena sudah dibuktikan pada pembahasan yang lalu. Jadi suatu perkara yang sudah dibuktikan dan di hasil daripada pembuktian tersebut, hasil ini bisa kita jadikan rujukan untuk menghasilkan pengetahuan yang lain. Al-khamisu paduk kah? Paduk minyak kah? Lehep tu. Tapi tanggung tak? Longgo. Kah? Lanjut yang kelima, sekarang metode yang kelima, sam'iyat, perkara-perkara yang diraih dengan dalil sam'i, Al-Quran dan hadis, informasi dari wahyu. Misaluhu, contoh daripada sam'iyat, anna nadda'i masalan anna al-ma'asi bimasyiatillah, fanaqul kullu kain fahuwa bimasyiatillah, wal ma'asi kainatun fahiya idzan bimasyiatillah. Contohnya adalah itu bahwa kita klaim misalnya bahwa sungguh semua maksiat itu berdasarkan kehendak Allah.
Maka kita katakan dalam bentuk kias apa? Semua yang ada maka dengan kehendak Allah. Dan maksiat itu benda yang ada, perkara yang fahiyya, maka maksiat itu saat itu adalah dengan kehendak Allah. Kullu kain fahuwa bi masyiatillah. Semua yang ada itu adalah kehendak Allah. Maksiat itu adalah sesuatu yang kain. Nah, semua yang maksiat itu adalah kehendak Allah. Semua maksiat yang terjadi di alam semesta ini adalah kehendak Allah. Ini bagaimana kita tahu? Karena dari dalil sam'i. Semua yang ada di alam semesta ini berangkat daripada iradah Allah. Jadi kalau orang telah menerima Al-Quran, dia menerima daripada konsep ini. Fa amma qauluna hiya kainatun fa ma'lumun wujuduhu bil hissi wa kaunuha ma'siyatan ma'lumun bisyar'i. Maka adapun perkataan kita, maksiat itu sesuatu yang ada, maka diketahuikan wujudnya dia itu dengan panca indera. Bagaimana kita tahu bahwa maksiat itu ada? Banyak kok kejadian-kejadian, perilaku kemaksiatan yang terjadi di dunia ini. Bagaimana kita tahu? Bisa kita saksikan. Wujud bil hissi. Dan keadaan maksiat itu adalah kain itu adalah maksiat. Bagaimana kita tahu? Itu dapat diketahui dengan syariat. Membunuh orang itu bisa kita saksikan. Dan membunuh itu adalah maksiat. Bagaimana kita tahu membunuh itu adalah maksiat? Dengan dalil sam'i. Wa amma qauluna kullu kain bi masyiatillah fa idza ankara al-khasmu dzalika mana'ahu syar'u mahma kana muqarran bi syar'i aw kana kad usbita alaihi bid dalil. Adapun perkataan kita, semua yang ada itu dengan kehendak Allah. Apabila diingkar oleh lawan akan sedemikian, dicegah akan pengingkarannya oleh syariat. Jika adalah orang itu telah mengakui dengan syariat. Jadi kita mengatakan semua yang terjadi di alam semesta ini khilaf dengan Mu'tazilah, itu berangkat daripada kehendak Allah. Oh, saya tidak menerima itu adalah kehendak Allah. Ini enggak, syariat akan menolaknya. Kalau dia mengakui dengan syariat. Karena apa? Dalil syariat mengatakan bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini adalah berangkat daripada iradah Allah. Kalau dia mengakui dengan syariat, maka dia lazim mengakui bahwa semua yang terjadi ini berdasarkan daripada kehendak Allah. Au kana ka usbitu alaihi bid dalil. Ataupun dia tidak mengakui dengan dalil syariat itu. Dia tidak mengakui dalil bahwa semua yang ada di alam semesta ini terjadi karena kehendak Allah. Dia tidak mengakui dalil itu. Aukana, ataupun adalah orang itu sungguh telah ditetapkan terhadap orang itu, terhadapnya syariat dengan dalil. Fa inna nasbutu hadzal asla bi ijma'il ummati ala sidqi qaulil qail ma syaa Allah kana wa man lam yasha' lam yakun fayakunu sam'u mani'an minal inkar. Ataupun kalau dia mengakui syariat, ataupun dengan cara kita hadirkan dalil syariat. Kalau dia telah mengakui dengan dalilnya, maka dia wajib mengakui bahwa semua yang terjadi itu kehendak Allah. Ataupun dia tidak tahu, kita hadirkan dalil ijma' bahwa Nabi telah mengatakan semua yang ada di alam semesta ini kehendak. Semua yang ada di alam semesta ini itu kehendak Allah. Fa inna, maka bahwa sungguh kita tetapkan akan ini dalil dengan ini mukadimah dengan ijma' umat terhadap benarnya perkataan orang yang berkata Masya Allah, suatu yang dikehendak Allah ada, suatu yang dikehendak Allah ada, dan suatu yang tidak dikehendak Allah tidak. Maka adalah dalil sami itu yang menegah, yang melarang daripada pengingkaran. Oke. As-sadisu ayyakuna al-aslu ma'khudan min mu'taqidi al-mu'taqadil khasmi wa musallamatihi. Yang keenam itu bahwa adalah mukadimah itu diambil daripada yang diyakini oleh lawan dan suatu yang diterima oleh lawan. Jadi yang keenam ini kita jadikan salah satu mukadimah apa yang diyakini oleh lawan. Yang diyakini oleh lawan kita hadirkan, kita masukkan dalam salah satu mukadimah. Fa innahu wa in lam yakum lana alaihi dalil wa in lam yakun hasyan wala aqliyan intafa'na bi ittikhadihi aslan fi qiyasin wa amtana alaihi al-inkaru li anna al-inkara hadimun li madhhabihi wa amsilatu hadha mimma yakthuru fala hajata ila ta'yinihi. Maka bahwa sungguh mukaddimah yang diambil daripada yang musalamat yang diterima oleh lawan
sekalipun tidak berada, tidak hadir bagi kita di atasnya mukadimah itu oleh dalil, dan tidaklah perkara tersebut hisi yang didapatkan dengan panca indera, bukan akli, itu kita bermanfaat dengan menjadikannya yang diyakini oleh lawan akan menjadi asal ataupun mukadimah dalam kias kita. Jadi walaupun menurut kita ini tidak ada dalil yang membuktikan kebenaran ini, dan tidak ada hisiat, dia bukan didapatkan dengan hisiat, bukan dengan akli, tapi bisa kita jadikan dalil, bisa kita jadikan dalam susunan kias kita. Dan lawan kita nggak bisa mengingkari ini. Kenapa? Karena kalau dia mengingkari ini sama dengan dia telah mengingkari madhabnya. Misalnya kita khilaf dengan Abu Hanifah tentang kuru itu dengan makna suci. Kita jadikan kuru adalah suci. Nah, kita nggak mengakui ini, tapi kita jadikan mazhab lawan dalam argumen kita. Oh, dia mengkritik, sama dengan dia telah mengkritik mazhabnya. Wa amtana alaihil inkar, dan tercegah terhadap orang itu oleh mengingkari. Kenapa? Karena mengingkari itu telah merobohkan bagi mazhabnya. Dan contoh ini termasuk perkara yang banyak, maka tidak perlu untuk menentukannya. Fa in qulta faham min farqin baina hadhihi al-madariki fil intifa'i biha fil maqayis an-nadariyah. Selesai bahwa ada 6 metode, 6 dasar yang dijadikan bahan untuk salah satu daripada mukaddimah. Timbul pertanyaan, dari 6 ini apakah sama manfaatnya? Apakah takarannya dalam membuat orang harus mengakui, apakah takarannya sama ataupun berbeda-beda? Fa in qulta, maka jika engkau katakan, maka adakah daripada perbedaan, daripada ini sumber-sumber dalam mengambil manfaat dengannya sumber-sumber itu dalam kias-kias pengetahuan yang nadari? Apakah ada perbedaan enggak sumber-sumber ini dalam bermanfaatnya dipakai dalam kias-kias yang berbentuk nadari? Fa'lam annaha mutafawitatun fi umumil faedah. Maka ketahui olehmu bahwa sungguh madarik-madarik 6 itu kurang-kurang lebih dalam memberi faedah yang umum. Jadi ada perkara yang semua orang bisa tahu, ada cuma sebagian orang, ada sebagian yang lebih kecil. Fa innal madarikal aqliyata wal hisyata ammatun ma'a qafatil khalqi illa man la aqla lahu aw la hissa lahu. Maka bahwa sungguh informasi-informasi yang akli ataupun panca indera itu umum beserta keseluruhan manusia, kecuali orang-orang yang tidak ada akal baginya dan ataupun tidak ada panca indera baginya. Jadi informasi yang didapatkan dengan panca indera itu umum, global, semua orang bisa mengetahui, dan suatu yang didapatkan dengan aksiomati akal itu juga pengetahuan umum, semua orang bisa mengerti kecuali orang yang tidak berakal dan orang yang tidak ada panca indera. Jadi manfaatnya lebih umum. Wa kana al-aslu ma'luman bil hissi alladhi faqadahu kal asli al-ma'lumi bi hasatil basari idza stu'mala ma'al akmahi fa innahu la yanfa' wal akmah idza kana huwa an-nadira la yumkinuhu an yattakhidha dhalika aslan wa kadzalika al-masmu' fi haqqil asam. Dan adalah mukaddimah yang dapat diketahui dengan panca indera seseorang, yang seorang itu tidak memiliki panca indera, itu seperti mukaddimah yang dapat diketahui dengan panca indera penglihatan apabila dipakai dengan orang tuli, dengan orang buta, maka bahwa sungguh mukaddimah itu tidak bermanfaat. Jadi mukaddimah panca indera suatu pengetahuan yang diketahuikan dengan panca indera, tapi bagi orang yang tidak ada panca indera itu persis pengetahuan yang dapat diketahui dengan penglihatan, kita pakai berargumentasi, kita jadikan saat berdiskusi dengan orang yang tidak bisa melihat. Kita mengatakan peci ini warna hitam, bagi orang yang tidak bisa melihat ini nggak ada bermanfaat. Tidak bermanfaat. Wal akmah, dan orang yang buta, apabila orang buta itu nadir, peneliti, berpikir, tidak mungkin akan orang yang buta itu oleh bahwa mengambil orang yang buta tersebut akan sedemikian pengetahuan yang panca indera sama sekali. Jadi orang yang buta, dia tidak bisa menjadikan argumennya sesuatu pengetahuan yang didapatkan dengan mata. Kenapa? Karena mata bagi dia tidak ada. Wa kadzalikal masmu', begitu juga suatu yang didapatkan dengan pendengaran pada hak orang yang
tuli. Kita mengatakan suara perempuan itu, suara lelaki tersebut indah. Bagi orang yang tuli, ini nggak bermanfaat. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengakses informasi tersebut. Fa ammal mutawatiru fa innahu nafi'un walakin fi haqqi man tawattara ilaihi. Adapun mutawatir, bagaimana ada informasi yang didapatkan dengan mutawatir? Fa innahu, maka bahwasanya mutawatir itu bermanfaat, namun pada hak orang-orang yang mutawatir informasi itu kepada orang tersebut. Jadi mutawatir bisa kita pakai bagi orang yang sampai informasi itu kepada dia secara mutawatir. Kadang ada informasi mutawatir bagi sebagian orang, tidak mutawatir bagi sebagian orang yang lain. Faman wasala ilaina fil hali min maqanin ba'idin la tabluhu da'wah wa aradna an nubayyana lahu bitawaturi anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahadda bil Qur'an lam yuqdar alaihi ma lam nuhmilhu muddatan hatta yatawattara indahu wa rubba syai'in yatawattaru inda qaumin duna qaumin. Maka orang-orang yang sampai dari kalangan kita pada suatu kondisi dari tempat yang jauh, yang tidak sampai orang tersebut oleh dakwah, dan kita berkehendak akan bahwa kita nyatakan bagi dia secara mutawatir bahwa Nabi Muhammad SAW telah menantang dengan Al-Quran. Lam yukdir alaihi, tidak mampu orang tersebut di atasnya informasi tersebut, selama kita tidak memberi jeda akan orang itu selama sesaat, sehingga mutawatir informasi Nabi Muhammad telah menentang dengan Al-Quran di sisinya. Jadi gini, kita datang ke suatu wilayah yang tidak ada dakwah di situ, tidak pernah sampai ajaran agama Islam ke situ. Kemudian kita ingin menyampaikan kepada dia dengan dalil informasi mutawatir, Nabi Muhammad itu telah membawakan Al-Quran. Nah, siapa Nabi Muhammad itu? Apa buktinya? Bagi dia nggak mutawatir informasi bahwa Nabi Muhammad telah mendatangkan Al-Quran. Maka kita harus memberi jeda bagi dia untuk hasil informasi tersebut secara mutawatir. Dia misalnya mau kemana, dia tanya kepada orang-orang yang lain, oh rupanya benar Nabi Muhammad telah mendatangkan dengan mukjizat yang bernama Al-Quran. Wa rubba syai'in yatawattaru inda qaumin duna qaumin. Banyak sekali kadang-kadang suatu perkara mutawatir di sisi kaum, tidak di sisi kaum yang lain. Jadi mutawatir kadang bagi sebagian orang tapi tidak bagi sebagian yang lain. Faqaulu Abi Hanifah radhiyallahu anhu fi mas'alati katil muslimi bidhimmi mutawatirun indal fuqaha min ashabihi dunal awami minal muqallidina. Maka perkataan Abu Hanifah radhiyallahu, semoga Allah meridai daripada Abu Hanifah, pada masalah seorang muslim bunuhnya seorang muslim dengan dhimmi. Jadi seorang muslim yang membunuh dhimmi, kita membunuhnya, itu mutawatir di kalangan fuqaha daripada ashabnya, bukan orang awam daripada kalangan mukallid. Jadi Abu Hanifah mengatakan orang muslim yang membunuh dhimmi dia juga hukuman bunuh. Kalau kita kan enggak, karena dia dhimmi. Tapi kalau orang muslim membunuh muslim, maka hukumannya juga bunuh. Ini bunuh yang secara sengaja. Kata Abu Hanifah ini mutawatir. Iya, mutawatir di kalangan ashab kamu, tidak mutawatir bagi awam dan mukallid. Wa kam min madzahiba lahu fi ahadil masaili la tatawataru inda aktsaril fuqaha. Berapa banyak daripada pendapat bagi Abu Hanifah pada beberapa persoalan tidak mutawatir di sisi kebanyakan fuqaha. Banyak pendapat Abu Hanifah yang dianggap mutawatir tapi tidak mutawatir bagi fuqaha yang lain. Ini kenapa contoh Imam Ghazali terhadap Abu Hanifah, karena emang lawan mazhab Syafi'i adalah Hanafi. Imam Haramain, Imam Al-Ghazali adalah dua tokoh mazhab Syafi'i yang berdebat sengit dengan kalangan Hanafi. Wa ammal aslul mustafadu min qiyasin akhara fala yanfa'u illa man kurrira ma'ahu dzalikal qiyas. Adapun mukadimah yang diambil daripada kias yang lain, maka tidak bermanfaat kecuali beserta orang-orang yang diuraikan beserta orang tersebut akan sedemikian kias. Tadi ada disebutkan satu natijah kita jadikan suatu mukadimah. Surga itu benar, kita katakan. Orang yang tidak percaya Al-Quran itu adalah benar dan mukjizat, ini bagi dia tidak bermanfaat. Maka kita harus menguraikan dulu bukti Al-Quran itu benar dan bukti Al-Quran itu adalah wahyu. Sehingga isi Al-Quran antara lain adalah surga itu adalah benar, baru dia percaya. Surga itu adalah ada,
Kenapa? Karena sudah diinformasikan dari Al-Quran. Ini nggak bermanfaat kecuali kita menguraikan kias yang lain. Wa ammal musallamatul madzahibi fala tanfa'un nadhira wa innama tanfa'un nadhira ma'a man ya'taqidu dzalikal madhhabi. Adapun perkara-perkara yang diterima di mazhab, yakni perkara-perkara yang diterima oleh lawan kita jadikan dalam kias kita, maka tidak bermanfaat musallamat itu akan nadhir. Hanya saya yang memberi manfaat musallamat itu akan nadhir beserta orang-orang yang meyakini sebagian madhab. Kita selaku yang menyusun argumen yang diyakini oleh lawan kita, tapi bagi kita itu bukan suatu kebenaran, nggak manfaat bagi kita, tapi manfaat bagi orang yang meyakini tersebut. Paham? Wa amma sam'iyat fala tanfa'u illa man thabata sam'u indahu. Adapun informasi-informasi sam'iyat dari Al-Qur'an dan hadis maka tidak bermanfaat kecuali beserta orang-orang yang ditetapkan dalil sama di sisinya. Jadi dalil Al-Qur'an hadis itu bermanfaat bagi orang yang menerima Al-Qur'an dan hadis. Adapun orang yang menerima Al-Qur'an dan hadis tidak bermanfaat. Fahadhihi madariku ilmi hadhihi al-usulil mufidati bitartibiha wa nadbiha al-ilma bil umuril majhulatil matlubati. Maka inilah sumber-sumber pengetahuan ini asal yang memberi faedah dengan menyusulnya asal dan menyusunnya akan apa yang menghasilkan, apa yang memberi faedah pengetahuan dengan perkara-perkara yang tidak diketahui yang ingin diketahui ataupun yang matlubah. Jadi inilah gudang ataupun metode yang bisa menghasilkan pengetahuan-pengetahuan. Dengan menyusunnya akan menghasilkan pengetahuan yang sebelumnya dia tidak ketahui. Ataupun kata lain seperti dalam ilmu mantik, menyusun informasi yang sudah ada untuk menghasilkan informasi yang belum diketahui. Waqad faraqna minat tamhidati falnashtagil bil aqtabil lati hiya maqasidul kitab. Dan sungguh telah kita selesai daripada pengantar, maka hendaklah kita masuk, kita menyebutkan dengan poin-poin yang poin itu adalah tujuan daripada kitab. Jadi pengantar daripada kitab Iqtisad sudah selesai, maka kita akan masuk ke inti pembahasan kitab. Wallahu a'lam bishawab wa ilahi marji'ul ma'ab. Mati.